Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu lagi. Dan terus saya mau katakan kita bersyukur karena kita boleh berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan ada di antara kita. Kita bersyukur kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena pengampunan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Karena darahnya yang menebus hidup kita. Sehingga kita boleh layak ada di dalam hadirat Tuhan seumur hidup kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh terus hidup di dalam hadirat-Mu. Sungguh itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu. Engkau mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau nyatakan perkenanan-Mu bagi kami. Sebab itu biarlah seumur hidup kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami korampil dan kami boleh terus menikmati kemurahan, menikmati kebajikan seumur hidup kami. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku, kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anak-anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Selama hidup kami mau menyembah-Mu, sebab hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu, Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan Engkau buktikan kasih-Mu. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Bukan saja dosa-dosa kami yang Kau hapus, tapi karya salib itu juga mau menyembuhkan jiwa kami, menyembuhkan setiap luka-luka batin kami, menyembuhkan perasaan kami, sehingga kami terbebas dari kemarahan, kami terbebas dari kekecewaan, kami terbebas dari kepahitan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Bahkan bukan hanya roh kami yang Kau berikan hidup kekal,
bukan jiwa kami yang Kau sembuhkan, tapi bahkan tubuh kami, hidup hari-hari kami, Engkau berikan kemerdekaan. Karena kami percaya kemerdekaan di dalam Engkau itu adalah kemerdekaan yang hakiki, Tuhan. Sebab pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman, seperti Engkau mengampuni kami. Kami mau terus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena kami telah menerima lebih dulu daripadamu, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sebentar kami mau sharing firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mengingatkan, meneguh kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan firman-Mu yang menuntun hidup kami, memimpin langkah-langkah kami, sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami, seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom pagi, silakan Mami. Shalom, selamat pagi. Pagi. Suara saya terdengar ya? Suara saya jelas? Jelas. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar dari firman Tuhan Matius 6 ayat 12. Ya, sekali lagi kita baca ya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara, pengampunan sebenarnya adalah inti dari karya penyelamatan dari Allah kepada manusia. Jadi firman Allah dan roh Allah itu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan menyelamatkan umat manusia. Karya keselamatan yang besar itu menjadi teladan bagi kita. Ya, karena apa? Tuhan sudah berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan mati di kayu salib, menanggung segala dosa manusia. Itu suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus meneladan akan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi manusia, bagi kita semua. Dalam Matius 6 ayat 12 itu ada dua hal. Yang pertama, kita minta ampun akan kesalahan. Kan di situ dikatakan, ampunilah kesalahan kami. Bapak Ibu, kalau kita minta ampun, itu sebenarnya adalah suatu perbuatan yang tanpa beban. Perbuatan yang mudah. Karena kan kita orang bersalah, orang berdosa, ya. Kita minta ampun, itu suatu tindakan tanpa beban. Tindakan yang wajar. Kalau orang berdosa, minta ampun. Itu manusiawi banget gitu, ya. Tetapi bagaimana dengan mengampuni? Karena doa Bapa kami yang berikutnya itu katanya Tuhan ajarkan begini, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Bapak Ibu, mengampuni itu lebih berat daripada minta ampun. Kalau minta ampun itu tanpa beban, tapi kalau mengampuni itu penuh effort, harus perjuangan. Ya, coba kita ingat Tuhan waktu mau memenuhi karya keselamatan,
Tuhan itu berdoa di Taman Getsemani sampai keluar darah dari tubuhnya. Minta supaya cawan itu lalu daripadanya. Tapi Tuhan mengatakan, tapi kehendakmu adalah yang jadi, Bapak. Ya, itu suatu perbuatan yang sangat berat, Bapak Ibu. Karena ada kesulitan yang demikian itu sampai murid-murid Tuhan itu bertanya kepada Tuhan. Kita baca Matius 18 ya. Matius 18 ayat 21 dan 22. Di situ dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita, ya dulu kan kita juga belajar kali-kalian ya. 7 kali 70 itu 490 ya. Tapi Tuhan bilang kali lagi. Kali yang tidak disebutkan itu berarti tidak terbatas. Angkanya itu bukan 1, bukan 2. Kalau 7 kali 70 kali 1 kan 490 ya. Tapi Tuhan cuma katakan kali gitu. Berarti 7 kali 70 kali tak terhingga. Ya hasilnya ya tetap tak terhingga. Ya, jadi Tuhan ditanya oleh murid-muridnya berapa kali. Karena memang mengampuni itu sulit, Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengingat, kita harus sadar bahwa kita harus mengampuni. Memang ada 3 tingkatan dalam mengampuni. Tingkatan pertama itu kalau kita mengampuni, tapi kita juga bersalah kepada orang itu. Kita nyalahin dia. Nah, kemudian dia nyalahi ke kita. Nah, itu mudah. Itu level 1. Ya. Jadi sama-sama. Itu bisa, biasanya bisa kita lakukan. Level kedua itu kalau orang berbuat salah kepada kita dan kita tidak berbuat salah. Dia minta ampun. Nah, mengampuni yang sedemikian itu level kedua. Beberapa waktu lalu itu ada teman saya mengatakan, dokter, ibu saya, orang tua saya itu sakit di Bandung. Dia berobat, kok dokternya itu loh marah-marah. Marah sekali. Lah saya itu sampai kesel. Jadi saya sakit hati orang tua saya itu dimarah-marah seperti itu. Nah, terus saya katakan, ya maafkan saja. Dokter kan juga mungkin capek. Sekarang banyak kasus COVID. Dia kelelahan. Dia jadi marah. Itu enggak disengaja kok. Oh gitu ya? Iya. Maafkan saja. Ya, ya sudah, saya memaafkan. Nah, itu level kedua. Bisa. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Yaitu, apabila orang yang bersalah atau orang yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang di mana kita itu sudah berkorban banyak sekali untuk dia. Kemudian dia mengkhianati kita. Nah, itu kalau kita mengampuni, maka itu adalah level yang lebih tinggi lagi. Memang pengampunan itu adalah tantangan bagi orang beriman, Bapak Ibu. Karena dengan mengampuni, kita itu bisa merasakan kelegaan hidup. Ya,
Dengan mengampuni, kita tidak lagi terbebani oleh kesalahan-kesalahan orang lain. Kita mengampuni, kita melupakan. Jangan mengampuni tapi nanti diingat-ingat lagi. Kan? Enggak. Memang kadang-kadang si jahat itu mendera kita. Oh, dia dulu begini, dia dulu begitu. Diingatkan kita akan hal-hal yang sudah lewat. Tapi kalau kita tetap mengampuni, yang 7 kali, 70 kali tak terhingga itu tadi, maka kita mempunyai kelegaan di dalam hidup kita. Kita mempunyai suatu perasaan tidak lagi dikungkung oleh belenggu. Tidak lagi dikungkung, tidak dibelenggu oleh masa lalu kita yang pahit. Dan ada beberapa hal lagi. Di dalam mengampuni, kita itu menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Tuhan Yesus mengampuni manusia. Tuhan Yesus itu anak Allah. Dan dia menjadi yang sulung, kita menjadi anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian juga kita dengan mengampuni, kita akan mendapatkan hidup yang baru. Ya, karena perintah Tuhan itu kita mengasihi. Perintah Tuhan yang pertama kan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, itu perintah Tuhan yang pertama ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Tapi perintah yang baru itu Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Wah, itu perjuangan kan? Meniru sesuatu yang ajaib, yang hebat. Sedangkan kita manusia. Ya. Nah, perintah Tuhan berikutnya ini juga di dalam 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan ayat 6. Kita bisa baca di sana. Jadi bagaimana kita itu kalau menghadapi perbuatan dosa, ya. Tetapi ini 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6 saya bacakan ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Mami Siregar. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Coba cek hatinya, lega enggak? Jadi seperti Ibu Mirianti tadi katakan, dan sebenarnya di camp pria kita juga diajar ada 2 hal yang harus dilakukan oleh setiap pria kalau di camp pria, dan dilakukan semua orang percaya, yaitu diampuni dan mengampuni. Nah, kalau untuk diampuni, seperti Ibu Mirianti tadi ngomong, itu perkara yang mudah. Tanpa beban, kadang kita bisa ngomong, minta maaf ya, aku salah. Itu pun kadang entah tulus, entah tidak, kata orang Jambi, pokoknya gampang untuk minta maaf. Nah, tapi untuk mengampuni, untuk memaafkan orang, nah, tadi Ibu Mirianti juga sudah kasih contoh 3 level, tapi kebenaran yang firman Tuhan ajar kepada kita hari-hari ini, bahkan hari ini khususnya, saya mau meneguhkan sekali lagi, ingat, DNA Bapa Surgawi itu ada dalam hidup kita. Itu kebenaran yang harus kita pegang teguh.
Makanya kita bisa mengampuni tanpa batas. Karena Bapa kita juga mengampuni tanpa batas. Jadi Bapak Ibu mungkin baru hari ini juga dengar pernyataan seperti Ibu Mirianti katakan, 7 kali 70 kali. Itu artinya tidak terbatas. Bahkan kalau ditafsirkan lebih dalam, hal itu berlaku untuk satu orang dalam satu hari. Nah, artinya setiap hari, mau siapapun orang yang menyakiti hati kita, apalagi level 3 yang seperti Ibu Mirianti tadi. Nah, level 3 itu biasanya siapa? Orang di rumah kita lah. Yang kita pikir kita sudah habis-habisan untuk dia, kita sudah berbuat banyak untuk dia. Nah, artinya begini, kalau suami istri, orang tua anak, engkau sudah lolos bisa mengampuni. Nah, untuk urusan mengampuni orang lain itu perkara yang lebih mudah. Itu cuma level 2, level 1 tadi. Tapi sekali lagi saya mau meneguhkan hari ini. Kita pasti bisa. Karena apa? Karena DNA Bapak kita itu ada. Walaupun saya katakan tadi dan berulang, saya sering katakan, mengampuni itu adalah keputusan, sembuh itu proses, tapi lupa itu nggak bakalan. Jadi artinya setiap kali iblis mengingatkan kita lagi tentang kesalahan orang, pada saat itu juga terus ambil keputusan, enggak, aku tetap mengampuni dia. Karena aku sudah menerima pengampunan. Karena tadi seperti Ibu Mirianti bilang, kalau kita nggak melakukan hal itu, kita ini seperti hidup di dalam belenggu. Kalau di Kempria istilahnya kita ini seperti hidup dalam penjara, nggak bebas. Makanya yuk kita praktek firman Tuhan ini seumur hidup kita. Supaya apa tadi? Supaya hidup kita ini lega, plong. Karena saya percaya sesungguhnya semua orang pengen hidupnya itu lega, plong. Tapi berkali-kali saya katakan sebenarnya membuat hidup kita nggak lega, nggak plong itu siapa? Kita sendiri. Kan beberapa hari yang lalu kita sudah belajar. Kalau engkau mau hidupmu itu seperti suasana surga, ada senantiasa damai, ada sukacita yang berlimpah, datangkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Artinya biarkan Tuhan Yesus itu memerintah sebagai Raja. Dan tadi Ibu Mirianti juga sudah kasih tahu, Raja kita itu memberi perintah yang baru. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, kata Yesus, sudah mengasihi. Nah, Yesus mengasihi kita itu all out, habis-habisan, sampai dia mati di kayu salib. Nah, dengan kasih seperti itu yang sekali lagi saya katakan kita sudah terima, kita bisa mengampuni. Jadilah kehendakmu. Kalau kehendak daging kita, oke lah seperti Ibu Mirianti bilang, kalau level 1 ya sudahlah. Kita sama-sama salah, ya sudahlah, kita mengampunilah. Atau kita nggak salah, tapi orang salah, ya sudahlah, ampunilah. Toh, aku juga nggak rugi apa-apalah. Tapi dengan orang yang kita pikir kita sudah berkorban untuk dia, terus dia nyakitin hati kita, wah. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dia sudah berkorban bagi kita. Kadang sampai hari ini kita masih kadang nyakitin hati dia. Terus dengan entengnya kita bisa doa tiap pagi, tiap hari, Tuhan ampunin aku ya. Nah, berkaitan dengan hal ini saya mau katakan, iya, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, yaitu adil dan setia. Kalau kita minta ampun, unlimited Bapak Ibu. Tuhan tetap ampuni kita. Tapi selalu saya katakan ingat, ada prinsip itu dosanya yang diampuni. Tapi akibat dari dosanya, itu harus kita pikul. Makanya ada Yakobus pasal 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, Tuhan tuh mau hidup kita ini sembuh.
tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kepahitan, tidak hidup lagi di dalam kemarahan. Nah, kata sembuh itu ya seperti yang Ibu Mirianti bilang hari ini, lega, plong hidupnya, nggak ada ganjelan. Dan Tuhan mau hidup kita itu seperti ini, Bapak Ibu. Itulah namanya mendatangkan kerajaan surga. Itulah yang namanya hidup kita seperti di surga. Ada lagu lama katakan, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Coba renungkan Bapak Ibu, apakah suasana surga itu ada dalam hatimu? Ada dalam hidupmu. Itu dimulai dengan satu kata, mengampuni. Amin. Jadi saya mendorong setiap kita pasti bisa. Kenapa? Sekali lagi karena DNA Bapak kita itu ada dalam hidup kita. Oke, ada yang mau sharing pengalaman bagaimana dengan diampuni dan mengampuni? Sekali lagi kalau soal diampuni ya sudahlah. Kita pasti sering minta ampun, kita minta diampuni. Tapi bagaimana dengan mengampuni? Ingat, kalau engkau kepahitan, nggak ngampuni, itu bisa jadi sumber penyakit. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau tambahkan. Siapin kayaknya sudah maju, mau tambahkan sesuatu. Baru mulai kecil. Yang lain. Ya, selamat pagi. Saya mau nambahkan dari tentang mengampuni. Mengampuni itu adalah satu perintah Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Kedua, untuk mengampuni itu supaya doa kita jangan terhalang. Jadi kita bisa cek hidup kita, kadang kita sudah lama berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi kenapa doa-doa kita itu tidak dijawab-jawab. Nah, mungkin ada salah satu itulah menjadi penghalang bahwa kita tidak mengampuni. Terus yang ketiga itu supaya sakit kita disembuhkan. Nah, itu menjadi pernah di dalam pribadi saya sendiri, ya di dalam pernikahan tentunya pasti itu terjadi sering ya di samping kita yang selalu menyakiti hati kita. Tentunya apalagi orang-orang dominan itu kan perkataannya itu kadang itu bukan dibilang kadang, setiap hari dulu waktu belum mengenal tentang kebenaran 1, 2, 3, itu perkataan itu menusuk sampai hati yang paling dalam. Kadang itu rasanya ya penyesalan, kenapa ya menikah gitu. Tapi setelah kita hidup selalu dengan belajar dari firman Tuhan, itu tuh bukannya satu hal yang gampang, tapi kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya, minta Tuhan kuasai roba hidup kita. Jadi itu, nah lewat dari itu selalu kita melepaskan pengampunan, Tuhan itu memang dengar doa kita. Saya mengalami waktu itu hampir setiap hari makan obat, Paramek itu harus selalu ada. Sampai hari ini pun ada, tapi sudah nggak pernah diminum, cuma hanya persiapan, padahal kadang sampai sudah expire, dibuang gitu. Jadi itu kalau dulu itu nggak pernah putus. Satu hari kadang bisa sampai 2. Dan memang cocoknya itu obat yang murah itu yang saya minum. Tapi jadi membuat satu ketakutan dan asam lambung juga sampai itu juga bisa buat kita kumat. Terus kalau sakitnya itu kalau sampai nggak ada obat itu, pernah satu kali saya lupa,
saya tahan itu sampai di opname karena muntah-muntah sampai tensinya jadi naik. Nah, itu terus yang dialami dalam perjalanan rumah tangga saya. Tapi ketika perjalanan rumah tangga kami, suami kami belajar, berubah dan mendapat kebenaran, nah itu sakit itu sampai sekarang itu Tuhan sudah sembuhkan. Nah, jadi itulah kalau firman Tuhan tentang kasih pagi ini, ya mari kita mau belajar. Dan untuk dapat melakukan itu, kita hidupi firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang harus kita lakukan. Kadang-kala bukannya gampang diucapkan, tapi untuk dipraktekkan itu tidak gampang. Banyak air mata yang harus kita curahkan sama Tuhan. Nah, itulah yang saya alami tentang pengampunan. Dan Yesus memberkati. Coba Kak Simon dielus-elus dulu. Di sampingnya tuh. Bukan dielus-elus lagi. Iya, Ya kan? iya. Tangan bilang halus maksanya. Haleluya. Lucy, Denny mau cerita enggak, Lus? Malu Lucy, Denny. Oke, apakah ada yang lain? Ada waktu 5 menit untuk cerita pengalaman hidup. Tapi sekali lagi ingat Bapak Ibu ya, sesakit apapun buatlah keputusan. Kehendakmu lah yang jadi Tuhan, yaitu aku harus mengampuni. Sekali lagi, karena DNA Bapak kita itu ada. Oke, siapa yang mau cerita lagi? Cetio, Ibu Riana? Tahu ada nih Pak Heri. Iya kan, yang memang kan yang kayak kemarin kan saya ada cerita sedikit tentang yang kasus Pak Heri itu. Jadi saya memang juga, memang seperti kata Bu Simon, untuk mengampuni itu tidak mudah. Jadi harus terus-terus juga, nggak bisa mungkin sehari ini saya bilang, oh iya, saya mau mengampuni gitu. Tapi besok bisa keingat lagi. Nanti waktu keingat, oh Tuhan saya harus mengampuni lagi ya kan. Saya harus terus, kalau saya ingat ya saya mau mengampuni. Jadi makanya saya bilang bertahun-tahun akhirnya saya bisa mau mengampuni gitu. Dan akhirnya ya ada kelegaan. Memang mungkin yang kayak kemarin saya cerita yang waktu ke Bengkulu itu memang saya lagi untuk belajar untuk masuk lagi gitu, untuk bisa berkumpul lagi, untuk percaya lagi gitu. Nah, jadi memang nggak mudah dan perlu proses dengan waktu yang lama, tapi yang satu hal yang Tuhan janjikan yaitu Dia tuh tetap setia mendampingi kita dan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Itu aja sih. Thank you. Mantap. Jadi ingat Bapak Ibu ya, mengampuni itu keputusan, sembuh itu proses. Kalau melupakan itu nggak bakalan. Citio masih ingat pasti peristiwanya. Seumur hidup pasti akan ingat. Tapi sudah sembuh karena proses bertahun-tahun terus ambil keputusan ketika iblis sodorin cerita itu, ingatkan lagi, enggak, aku ampuni. Karena sekali lagi mengampuni itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Tapi kan sekali lagi kita sudah diajar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan itu proses. Setiap kali sampai satu hari kita ingat peristiwa itu dan hati kita mengalami kelegaan. Itulah artinya sudah sembuh. Dan saya mau katakan hanya orang-orang yang sudah merasa dan percaya diampuni Bapa lah yang bisa mengampuni. Makanya sekali lagi kita harus sembuh Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan saya percaya orang yang sembuh itu hidupnya akan menjadi semakin maksimal. Ibu Riana mau sampaikan sesuatu? Enggak ya? Oke, kalau tidak ada lagi, selamat datang untuk
Ibu Weni. Nah, yuk kita praktek firman Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan hari ini terus kita praktek, yang kemarin-kemarin lupa, enggak. Tapi kita belajar setiap saat hidup kita ini dikuasai oleh firman Tuhan. Kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan itu akan mendatangkan kelegaan dan kesembuhan. Oke, cewek ini mau ngomong sesuatu, boleh tampilkan juga wajahnya. Shalom, selamat pagi. Pagi. Saya mau nyampaikan kalau benar-benar pengampunan Tuhan itu bisa menjawab doa kita. Tahun lalu saya mau kesaksian ya sedikit. Kalau tahun lalu itu suami saya meninggal dan saya pun sakit dalam setahun, dari 2019 sampai 2020 saya mengalami sakit selama hampir setahun. Setiap hari, kebetulan waktu itu jantung saya ada penyumbatan 80%. Jadi selama itu saya hidup setiap hari mengalami pembengkakan di kaki, di wajah. Setiap hari saya selalu merasakan sakit. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan, minta penyembuhan. Tetapi saya merasa doa saya belum terjawab. Saya lalu berpikir, kalau saya belum mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati saya selama hidup saya. Dan saya pun kayak mendapatkan suatu tanda kalau Tuhan bilang, kayak kalau saya ingin sembuh ya saya harus mengampuni orang. Walaupun itu sakit selama ini ya. Lalu saya pun berdoa dan minta ampun Tuhan. Dan saya dapat mengampuni semua orang yang benar-benar menyakiti hati saya. Dan setelah saya mengampuni mereka, lambat laut saya selalu menyembah Tuhan, pagi dan malam saya selalu menyembah Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan, dan mujizat terjadi pada hidup saya pada tahun 2020, tepat pada bulan September, kaki saya sudah nggak bengkak lagi, dan tidak perlu pasang ring. Dan sampai saat ini, saya hidup, nggak terlalu udah sering kesakitan lagi. Itulah mujizat Tuhan yang saya nantikan Tuhan benar-benar menjawab semua doa-doa saya dan membuat iman saya semakin bertambah. Dan saya percaya kalau Tuhan itu benar-benar hidup dan benar-benar mengerti semua keadaan manusia yang benar-benar mau turut kehendak Tuhan. Dan pada awal tahun ini juga Tuhan membuat iman saya semakin bertambah lagi. Karena saat ini saya sedang mengalami COVID ya. Mungkin di luar, bukan dugaan saya lagi. Kenapa saya suka berpikir kenapa ini terjadi lagi dalam hidup saya gitu kan. Tapi saya berpikir, oh Tuhan kasih saya cobaan lagi supaya iman saya bertambah lagi. Dan saya yakin kalau Tuhan pasti kasih saya mujizat lagi. Karena waktu awal saya kena COVID, saya benar-benar seperti nggak bisa ya bernapas. Saya benar-benar serasa mau mati gitu. Tapi Tuhan ternyata menjawab juga doa-doa saya dan saya melewati masa kritis saya. Dan sekarang saya semakin baik. Walaupun masih positif dan mungkin nanti tanggal 14 Februari saya akan tes swab lagi. Saya percaya pasti Tuhan memberikan kesembuhan secara total. Amin. Itulah kebaikan Tuhan dan pengampunan yang Tuhan berikan buat saya. Amin. Itu aja. Tuhan luar biasa ya kesaksian ya. Percaya firman Tuhan dikatakan pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan Cewek ini.
dan Iya. ini pasti akan next level. Ya, Amin. apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah hidup kita ini masih ada di dalam kendali Tuhan. Selama kita menjadikan Dia itu Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Dan Iya, kehendak amin. itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, dan khususnya bagi JWNI. Nanti kita terus berdoa supaya proses pemulihan itu terjadi, imun Amin. JWNI kuat sehingga bisa melawan virus, dan nanti hasil swabnya negatif. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Bapak Joni Samuel, apakah ada pokok-pokok doa yang sudah masuk? Selain kita terus berdoa untuk Ibu Weni, untuk Ibu Riana, untuk Bang Sakti. Masih yang kemarin, Pak. Masih kemarin ya. Kita berdoa untuk Ibu Weni, Ibu Riana, untuk Bang Sakti, Pak Filemon, khususnya yang sudah dipulihkan dari COVID dan yang sedang terus berjuang. Tapi ingat, hati yang gembira itu obat. Hati yang gembira itu membuat imun kita semakin kuat, dan percayalah pasti sembuh. Amin. Jadi nanti doa untuk Ibu Weni, Pak Matius, dan Bang Sakti itu akan dipimpin, dan Ibu Riana sekalian dipimpin oleh Meli. Ya, udah dicatat Mel ya nama-namanya ya. Terus kita berdoa untuk Feni ya, kemarin saudaranya Ibu Weni ya. Iya, adik saya. Ya, juga Feni. Terus kita berdoa untuk Lita. Nah, supaya Tuhan juga sembuhkan dan pulihkan. Nanti saya minta istri saya yang berdoa. Nanti Ko Simon akan tutup dalam doa ya. Oke, silakan Mel berdoa. Nanti setelah saya, terus baru nanti Ko Simon akan tutup dalam doa. Mari kita doa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama kembali, kami boleh duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami tahu Kau hadir di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami disegarkan Tuhan, setiap kami dikuatkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami datang kepada Engkau Tuhan, kami terus bisa mengalami Engkau. Kami terus bisa merasakan hadirat-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama sepakat menaikkan doa bagi teman-teman kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Riana ya Tuhan. Kami bersyukur kalau dia sudah disembuhkan dari sakitnya ya Tuhan. Dan saat ini Ibu Riana sedang dalam pemulihan Tuhan. Kami minta tangan kuasa-Mu Tuhan, memulihkan dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya Tuhan. Tidak ada lagi segala virus, sakit, penyakit apapun yang menempel di tubuhnya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan. Ibu Riana sudah disembuhkan secara total Tuhan. Kau juga memberkati suaminya Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Bila keluarga ini boleh menjadi keluarga ilahi-Mu Tuhan. Keluarga yang menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Weni Tuhan. Engkau lihat hatinya ya Tuhan. Dia percaya akan Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur darah Yesus. Amin. Ibu Weni bukan dari sakitnya ya Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau akan pakai semua obat-obat yang ia makan Tuhan. Dokter tempat dia berkonsultasi Tuhan. Engkau akan memulihkan Ibu Weni secara sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan dia hati yang penuh sukacita. Engkau berikan dia hati yang gembira. Karena itulah obat supaya dia bisa sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat Pak Sakti Tuhan. Kiranya Allah yang menyembuhkan dia dimanapun dia berada Tuhan. Allah yang mengetahui sakitnya Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Urapi
Pak Sakti ini beserta keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Matius Filemon Tuhan. Kiranya Allah juga yang menyembuhkan Tuhan secara total Tuhan untuk masa pemulihannya ya Tuhan. Kau berkati setiap apapun obat-obat yang ia makan Tuhan. Terima kasih berkati istri dan keluarganya juga Tuhan. Berkati juga adiknya Bu Weni Tuhan. Tuhan kalau hari ini dia juga diketahui reaktif dalam cek pemeriksaannya ya Tuhan. Tuhan Allah yang maha kuasa Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan. Kau sudah menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit virus itu Tuhan sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa nama teman-teman kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapak, kami juga bersepakat berdoa Tuhan buat Lita Tuhan. Engkau yang terus campur tangan Bapak untuk penyakit autoimunnya Tuhan. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu bekerja, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dengan sempurna. Setiap proses pengobatan yang dijalani Tuhan, baik obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh Tuhan, hari demi hari kami percaya Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Lebih lagi daripada itu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu yang menguasai akal pikiran itu boleh juga menguasai hati Lita Tuhan. Sehingga dia boleh tetap tinggal tenang Tuhan. Dan imannya boleh terus bertumbuh, pengenalannya kepada Engkau juga terus bertumbuh. Kami menyerahkan Lita ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Lita boleh sembuh dan pulih dengan sempurna Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tetap berdoa buat anak kami Michelle Tuhan, buat setiap rencana masa depannya. Kami sungguh percaya bahwa masa depan di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah merancangkan yang terbaik Bapak. Rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Setiap proses masuk surat-surat atau apapun Tuhan, kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, pagi ini kami datang dengan bersyukur kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang maha besar bagi kami. Engkaulah tempat kami berlindung Tuhan. Karena kami tahu tidak ada tempat yang aman bagi kami kecuali di dalam Engkau Tuhan. Dan pagi ini kami mau sepakat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Willy Tuhan. Kami tidak mau anak muda ini Tuhan jatuh di dalam dunia kegelapan maupun hal-hal yang lain. Tetapi kami pagi ini mau bersepakat berdoa Tuhan. Memohon kepadamu. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Kami mau klaim janji firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkuasa atas hidup Willy Tuhan. Engkau akan adakan satu pemulihan sehingga keluarga ini boleh diselamatkan. Karena kami percaya, kami tidak tahu tapi caranya Tuhan. Tetapi kami yang begitu yakin Tuhan, Engkau bekerja. Engkau memulai keluarga ini boleh dipulihkan dari Willy Tuhan. Terima kasih, biarlah kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan Willy Tuhan. Sehingga dia boleh menang. Dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan telah memulihkan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya. Dan teman-teman yang ada di Zoom bersama kami Tuhan. Kami mau Tuhan campur tangan dalam segala hal Tuhan yang kami alami. Karena kami tahu setiap hari ada masalah yang kadang-kala menghimpit kami. Tetapi kami tahu Tuhan, firman-Mu sudah menyucikan pikiran kami dan membuat kami boleh
melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Kami begitu yakin Tuhan, lewat Zoom ini banyak jiwa-jiwa, banyak hal yang dapat kami lewati karena pelajaran-pelajaran firman-Mu yang mengajarkan kami, Tuhan. Kami mau berterima kasih pada pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama dan Tuhan sudah hadir di dalam setiap hidup kami. Berkati semua pekerjaan kami yang kami lakukan hari ini, Tuhan. Biarlah ada damai sukacita di dalam setiap kami. Terpuji nama-Mu, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dengan menyerahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Semangat pagi. Pagi-pagi. Aktivitas Pagi semua. memberkati.